Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski, NIM A1C320072, kelas reguler B Pendidikan Fisika tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktikum percobaan fisika dasar, di mana di sini saya akan melakukan percobaan tentang interferensi gelombang menggunakan aplikasi PET simulasi Colorado. Nah, di sini sudah pertama kita buka aplikasinya PET Colorado, PET simulasinya. Selanjutnya kita buat di simulasi tentang fisika. Nah, selanjutnya kita ubah di sini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tadi kita akan mencari percobaan praktikum kali ini tentang interferensi gelombang, yaitu wave interferensi. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Nah, setelah kita buka di simulasi ini, kita akan mencoba di percobaan still atau bentukan yang ada celahnya. Nah, ini langkah pertama kita ialah ini celahnya, kita menggunakan satu celah dulu. Kita taruh di sini, dan ini adalah meteran. Kita taruh di sini sejajar sama cahaya. Selanjutnya kita menggunakan grafik yang yaitu ini. Selanjutnya kita di sini, dan ini adalah grafik dari percobaan nanti akan kita lakukan. Nah, ini ada kita akan menggunakan cahaya. Frekuensinya kita buat di merah, amplitude kita buat maksimal, screen atau layar samping. Selanjutnya kita buat intensitas yang di sini. Nah, selanjutnya kita buat lebar celahnya itu 800 saja. Nah, setelah ini kita buat, maka kita akan melakukan percobaannya langsung. Nah, tampak jelas di sini dengan menggunakan amplitude maksimum dan lebar celah 800 dan dapat dihasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya kita coba menggunakan meteran. Ternyata dari cahaya dengan celah itu dengan jarak 2680,4 nm. Selanjutnya kita play. Di sini akan kita menggunakan grafiknya. Ini pola hitam atau pola gelap. Dan ini pola terang. Kita menggunakan grafik, datu kita stop. Nah, ini adalah pola gelap, di mana grafiknya menunjukkan bahwa pola terang itu panjang gelombangnya lebih besar daripada panjang gelombang di pola gelap. Selanjutnya di layar kita ketahui bahwasanya gelombang terang itu memiliki satu pola dan gelombang gelap memiliki dua pola. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya di percobaan praktikum satu celah ini memiliki ini, dan dapat disimpulkan bahwasanya pola terang itu dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya kita coba menggunakan dua celah. Nah, kita rubah di jarak antar celahnya ini. Kita agak ubah lebih pendek lagi dengan jarak sekitar 2229,3. Ini kita rubah lagi. Nah, ini adalah
antara celah yang di tengah dengan celah yang di atas dan di bawah ini dapat kita ubah, maka kita akan buat sekitar 1.500 saja. Nah, selanjutnya ini kita ubah menjadi 900 dan warna frekuensi atau warna cahayanya kita akan ubah menjadi warna biru saja. Nah, baik, di sini sudah kita ubah semua, maka kita akan melakukan percobaan. 1, 2, 3. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kita menggunakan dua celah, menggunakan cahaya warna biru dengan amplitude maksimum, dengan jarak celah dengan cahaya itu 2229,3, dapat disimpulkan bahwasanya grafik menunjukkan antara pola terang jauh lebih besar atau lebih panjang ketimbang panjang gelombang pola gelap. Dan di sini dari screen atau layarnya kita dapat simpulkan bahwasanya membentuk satu pola terang yaitu warna biru yang cukup jelas kita ketahui. Selanjutnya membentuk pola gelap yaitu dua di atas dan di bawah. Selanjutnya kita coba kita rubah sedikit. Dengan menggunakan slide-nya itu 1150 dan yang di bawah 2250, ini jaraknya akan kita dekatkan lagi. Sekitar 1756, maka kita akan lakukan percobaan apakah yang terjadi. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya dengan jarak cahaya dengan celah yaitu 1756,7 dan menggunakan amplitude maksimum, menggunakan dua celah. Nah, membentuk grafik seperti ini, di mana grafik pola hitam jauh lebih besar atau lebih panjang ketimbang pola terang, yaitu ini pola terang berada di bawahnya, berarti menandakan pola terang itu panjang gelombangnya lebih pendek daripada panjang gelombang pola terang. Nah, di screen atau layar ini dapat disimpulkan bahwasanya pola terang itu jauh lebih besar ketimbang dari pola gelap. Dapat kita simpulkan bahwasanya pola terang itu membentuk satu pola, yaitu yang ada di sini, dan pola gelap itu membentuk dua pola, yaitu pola ujung kanan dan ujung kiri. Selanjutnya, bagian-bagian ini yaitu ini adalah grafik yang ini pola gelap dan ini pola terang kita taruh di sini. Selanjutnya ini adalah amplitudo, ini frekuensi. Nah, ini dapat kita atur, ini mau satu celah atau dua celah ataupun tidak bercelah. Selanjutnya ini adalah meteran, ini adalah lighting atau cahaya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan lagi. Kita ulang lagi supaya lebih paham dengan menggunakan satu celah, yaitu di mana letak celahnya yaitu kita buat (430). Selanjutnya letak penghalangnya kita akan buat kita akan lebih pendek. Nah, ini akan kita melakukan percobaan. Apakah berubah dengan yang tadi? Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ketika ini jaraknya lebih pendek dan letak celahnya kita rapati, maka pola terangnya itu sedikit hitam atau kurang jelas ketimbang yang kita taruh di sini tadi. Selanjutnya
pembahasan atau sedikit saya bahas mengenai interferensi gelombang ini ialah pada saat gelombang cahaya pada satu celah yang kita melakukan percobaan seperti ini, yaitu intensitas difraksi cahaya pada celah tunggal dipengaruhi oleh nilai panjang gelombang cahaya, lebar cahaya yang dilalui oleh cahaya dan jarak celah ke layar detektor. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, yaitu seperti ini, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan pita terang. Nah, yang seperti ini adalah pola terang dan pola gelap sebagai difraksi celah tunggal. Setelahnya cahaya melalui celah tersebut terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang melebar ke segala arah. Pada difraksi celah tunggal, pita terang akan menutup satu orde. Nah, selanjutnya pembahasan tentang dua celah. Di sini kita akan ubah dulu menggunakan dua celah. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan tiga celah yang itu lebar celahnya yaitu 430 dan panjang celah tengah ini sekitar 2250 dengan panjang meteran yaitu dari cahaya menuju penghalang yaitu 1445,3. Nah, di sini dapat terjadi perubahan di mana membentuk pola terang yang cukup banyak, di mana membentuk 5 pola terang dan 7 pola gelap. Dan di sini membentuk grafik yang sama, yaitu antara pola gelap dan pola terang panjang gelombangnya itu sama, sehingga membentuk di layar seperti ini. Dan dapat disimpulkan pembahasannya bahwasanya intensitas difraksi pada celah ganda dipengaruhi oleh nilai panjang gelombang, cahaya, jarak celah ke layar desktop, dan jarak pemisahan celah pertama dengan celah kedua. Cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah pertama dengan celah kedua. Cahaya monokromatik dilewatkan dengan lempeng kisi atau celah banyak. Maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan pola terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Nah, selanjutnya kita percobaan sudah kita lakukan, pembahasan kita sudah lakukan, maka terakhir akan kita simpulkan. Dari percobaan menggunakan simulasi ini dengan percobaan interferensi gelombang cahaya, maka dapat disimpulkan yaitu satu, intensitas cahaya yang dihasilkan ketika terjadinya difraksi adalah cahaya akan memiliki intensitas paling tinggi pada gelombang terang pusat, dan pada gelombang terang terbentuknya akan memiliki intensitas lebih rendah daripada intensitas pola terang sebelumnya. Penyebaran cahaya hasil difraksi akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah panjang gelombang satu celah atau tunggal tidak memiliki separasi. Karena separasi adalah jarak antar dua cahaya atau jarak antar dua celah. Jika menggunakan percobaan dua celah atau celah ganda, maka ada separasinya karena memiliki panjang gelombang. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga dapat kita simpulkan dari percobaan ini ialah pada percobaan satu celah atau celah tunggal dihasilkan pola terang hanya memiliki satu pola terang yang terletaknya di tengah dan dua pola gelap yang terletak di ujung kanan dan ujung kiri. Pada percobaan dua celah atau celah ganda dihasilkan pola terang yang berbeda-beda. Banyak pola terang dihasilkan dari setiap percobaan. Nah, maksud dari itu ialah pola terang yang di sini. Kalau kita menggunakan satu celah, maka dia hanya membentuk satu pola terang saja di tengah, dan di atas dan di bawah itu membentuk pola gelap dua. Sedangkan kita menggunakan dua celah ini memiliki pola terang dan pola gelap yang berjumlah lebih dari satu. Nah, itu saja
yang dapat saya jelaskan mengenai praktikum percobaan menggunakan PET simulasi tentang intervensi gelombang cahaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.